Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pak Made yang melanjutkan pembahasan radiasi benda hitam, tapi khusus untuk efek Compton, di mana masih berkaitan dengan cahaya sebagai partikel. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita lanjutkan efek Compton. Menurut teori kuantum cahaya, foton dapat diumpamakan berperilaku seperti partikel dengan momentum, lihat yang rumus paling bawah, P sama dengan H per lambda. Perhatikan gambar di samping, tumbukan di samping menyebabkan foton dan elektron terhambur. Dalam hal ini dapat dianggap foton kehilangan sejumlah energi yang besarnya sama dengan energi kinetik elektron. Diperhatikan sinar X dengan energi E panjang gelombang lambda I menyebabkan elektron terhambur dengan energi EK dan terlempar foton baru dengan energi E aksen. Dalam hal ini elektron sebagai partikel terlempar oleh sinar X, sehingga sinar X dalam ini berkelakuan seperti partikel. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan perumusan tentang efek Compton. Sinar X terhambur setelah menumbuk elektron diam. Perhatikan gambar tengah bawah, itu ada sebuah elektron diam ditembak dengan foton sinar X, energi E, momentum P, panjang gelombang lambda. Elektron diam terlempar dengan energi EK dan momentum PE. Dan terhambur foton baru atau sinar X baru dengan sudut hambur P, energi E aksen, momentum P aksen, dan panjang gelombangnya lambda aksen. Nah, perumusan yang ada di dalam efek Compton ini menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Nah, lihat yang kanan atas. Menurut teori relativistik bahwa energi elektron total yaitu E kuadrat sama dengan mc kuadrat dikuadratkan ditambah P elektron C kuadrat. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi juga bahwa P kali C ditambah mc kuadrat sama dengan P aksen kali C ditambah E elektron. Kemudian dari keduanya itu disubstitusi, diperolehlah persamaan 1. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum, lihat yang segitiga tengah, itu momentum daripada sinar X sama dengan momentum foton baru ditambah dengan momentum elektron. Sehingga bisa dirubah P sama dengan P aksen ditambah P elektron. Atau P elektron sama dengan P dikurangan P aksen. Supaya nanti besaran semuanya dalam bentuk sinar X dan foton baru. Sehingga besar daripada selisih kedua vektor itu P kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P aksen kuadrat dikurangin 2P P aksen cos P. Nah, P kuadrat ini substitusi ke persamaan 1. Kemudian nanti dibagi dengan C kuadrat, dibagi dengan P kali P aksen, maka didapatlah persamaan nomor 3 dari garis bawah, mc per P aksen sama dikurangin mc per P sama dengan 1 min cos P. Di mana tadi sudah disebutkan bahwa momentum P sama dengan H per lambda. P aksen H per lambda aksen, maka didapatkan rumus akhir lambda aksen min lambda sama dengan delta lambda sama dengan H per mc kali 1 min cos P. Atau lambda aksen sama dengan lambda plus H per mc kali 1 min cos P. Di mana lambda itulah panjang gelombang sinar X datang, lambda aksen itu panjang gelombang foton terhambur, M massa elektron, C laju cahaya, I itulah sudut hambur foton baru terhadap arah sinar X datang. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan melihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang efek Compton.
sinar X dengan energi 300 kiloelektonvolt mengalami hamburan dengan suatu target jika sinar X yang tersebar terdeteksi pada sudut 60 derajat relatif terhadap sinar X datang, tentukan pergeseran kompon, energi X yang dihamburkan, dan energi kinetik lokal. Dari data yang ada diketahui E sama dengan 300 kiloelektonvolt sama dengan 4,810 pangkat min 14 Joule, Pi-nya 60 derajat, H 6,63 10 4 Joule. Ditanya lambda aksennya berapa, B E aksennya berapa, C EK-nya berapa. EK-nya berapa? Jawab A sama dengan lambda C sama dengan H per MC. Untuk memudahkan perhitungan, kita sederhanakan dulu. 6,63 kali 10 min 34 per 9,1 10 pangkat min 31 kali 3 kali 98. Ketemu 2,43 pikometer. E-nya tadi adalah 4,8 kali 10 pangkat min 14 Joule, sehingga E sama dengan Hc per lambda, sehingga lambdanya Hc per E. Masukkan angkanya. Ketemulah dia lambdanya 4,14 10 pangkat min 12 meter atau 4,18 pikometer. Sehingga dari rumus kompon sebelumnya, lambda aksen sama dengan lambda plus lambda C kali 1 min cos pi. Masukkan angkanya 4,14 pm tambah 2,43 kali 1 min cos 60. Ingat cos 60 setengah. Jadi disederhanakan diperoleh lambda aksennya yaitu 5,36 pikometer atau 5,36 10 pangkat min 12 meter. Ingat, nomor B, E aksen sama dengan Hc per lambda aksen. Masuk angkanya 6,63 10 min 34 kali 3 8 per 5,36 10 pangkat min 12. Ketemulah energi foton barunya E aksen sama dengan 3,71 10 pangkat min 14 Joule. Nomor C, ingat energi kinetik elektron, energi sinar X dikurangi dengan energi foton baru sama dengan 4,8 10 pangkat min 14 dikurangi 3,71 10 min 14, ketemulah 1,1 10 pangkat min 14 Joule. Jadi biru adik tidak sulit, mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal yang lain. Berapa nilai maksimum perubahan panjang gelombang cahaya hamburan dalam kasus hamburan kompon jika H, 6,6 10 34, E 1,6 10 min 11 kolom, M 9 kali 9,31 kg. Jadi data yang ada, ingat maksimum itu berarti Pi-nya atau θ-nya 180 derajat. C 3,8, H 6,6 10 min 34, M 9 min 31, ditanyakan delta lambdanya berapa. Ingat rumus sebelumnya, delta lambda sama dengan H per MC 1 min cos θ atau cos pi. Di sini θ-nya kita anggap karena maksimum adalah 180. Ingat, cos 180 adalah min 1. Sehingga lihat yang kanan tengah, delta lambda sama dengan H per MC 1 min 1. Sehingga delta lambda menjadi 2 per H per MC. Susun angkanya. Sehingga delta lambdanya 2 kali 6,6 10 min 34 per 9,1 10 min 31 kali 3 kali 10/8. Ketemu 0,048 angstrom. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal yang lain. Diketahui data yang ada E 802 kiloelektonvolt sama dengan 12,83 kali 10 pangkat min 14 Joule. E aksen 650 kiloelektonvolt sama dengan 10,41 10 pangkat min 14 Joule. Ditanyakan sudut amburnya Pi berapa, energi elektron berapa. Ingat, H sambil di sini yaitu 6,63 10 pangkat min 34, C 3 kali 98 meter per sekon. Ingat rumus sebelumnya, lambda aksen H C per E aksen. Masukkan angkanya, ketemulah lambda aksennya 1,91 pikometer. Lambda sama dengan H C per E. Masukkan angkanya, ketemulah lambdanya 1,55 pikometer. Lihat rumus sebelumnya, rumus yang tengah itu lambda aksen sama dengan lambda plus lambda C
kali 1 min cos pi. Masuk angkanya. 1,91 pm min 1,5 pm sama dengan 2,43 pm kali 1 min cos pi. Sederhanakan 0,36 pm sama dengan 2,43 min 2,43 cos pi. 2,43 cos pi, 2,07 cos pi-nya 2,7 per 2,3, ketemulah pi-nya sekitar 31,6 derajat. Nomor B, lihat yang kanan bawah, EK sama dengan E kurang E aksen. Masukkan angkanya. 12,83 10 min 14 Joule dikurang 10,41 10 pangkat min 14 Joule. Ketemulah EK-nya 2,42 10 pangkat min 14 Joule. Jadi periode tidak sulit, ingat di sini elektron volt kalau menjadi Joule kalikan 1,6 10 pangkat min 19 Joule. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Oke, adik-adik kita lanjutkan contoh soal yang lain. Foton dengan panjang gelombang 3 pikometer ditembakkan pada elektron bebas diam. Foton baru terhambur sebesar 90 derajat terhadap arah foton datang. Tentukan berapa energi kinetik elektron dan berapa kecepatannya. Dari data yang ada, lambda 3 pikometer, pi-nya 90 derajat, H 6,63,34 Joule. Sekon, ditanyakan EK-nya berapa, pi-nya berapa. Jawab A yaitu lambda aksen sama dengan lambda plus lambda C kali 1 min cos pi. Masukkan angkanya. Lambda aksen sama dengan 3 km ditambah 2,43 km kali 1 min cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0, sehingga temukan lambda aksennya sama dengan 5,43 pikometer. E aksen, ingat HC per lambda aksen. Masuk angkanya. Ketemulah dia 3,65 10 pangkat min 14 Joule. E sama dengan HC per lambda. Masukkan angkanya. Ketemulah dia 6,63 10 pangkat min 14 Joule. Ingat, energi kinetik elektron sama dengan energi sinar X datang dikurangnya dengan energi foton terhambur. Ingat, lihat baris ketiga dari bawah. EK sama dengan E min E aksen sama dengan 6,63 10 pangkat min 14 Joule dikurangin 3,65 10 pangkat min 14 Joule sama dengan 2,98 10 pangkat min 14 Joule. Ingat, nomor B, kecepatan elektron sama dengan akar 2IK per M. Masukkan angkanya. 2 kali 2 9,8 min 14 per 9,11 10 min 31. Sederhanakan, akan mulai 2,45 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi periode tidak sulit, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Adik-adik kita lanjutkan aplikasi Compton. Yang pertama A di bidang biologi. Hambaran Compton sangat penting dalam radiobiologi karena ini merupakan interaksi yang paling mungkin terjadi antara sinar X berenergi dengan inti atom pada makhluk hidup dan diterapkan dalam terapi radiasi. B yaitu di bidang fisika. Dalam bidang material, hambaran Compton dapat digunakan untuk menyelidiki fungsi gelombang elektron dalam material dalam representasi sebagai momentum. Hambaran Compton merupakan efek penting dalam spektroskopi gamma yang menimbulkan tepik Compton karena sinar gamma dapat menyebar keluar dari detektor yang digunakan untuk mendeteksi penyebaran sinar gamma untuk melawan efek ini. Ada yaitu hamburan Compton terbalik. Hamburan Compton terbalik penting dalam astrofisika. Dalam astronomi, sinar X, piringan aksi yang mengelilingi lubang hitam diyakini sebagai spektrum thermal. Foton berenergi lebih rendah yang dihasilkan dari spektrum ini dihamburkan ke energi lebih tinggi oleh elektron relativistik di sekitarnya. Hal ini diyakini menyebabkan komponen hukum daya pada spektrum sinar X antara 0,2 sampai 10 akresi lubang hitam. Mari nanti coba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Itu yang bisa saya berikan tentang efek Compton. Jangan lupa komen dan subscribe, like. Sampai jumpa pada materi hipotesa dan publik. Sampai jumpa.